Oke, selamat pagi sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, teman-temanku dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, om, tante, dimanapun berada. Saya kemarin ada beli, ya, ini supplier semprot, ya, merek Solo, ini yang manual, ya, di tempat dagang, tempat toko semprot, alat-alat semprot, ya. Ini tujuannya saya beli ini yaitu untuk gulma rumput, ya. Gulma rumput ini untuk mematikan, ya, gulma rumput yang ada di halaman rumah atau pekarangan dan kebun. Selain itu juga saya manfaatkan juga untuk menyemprot tanaman-tanaman sayuran, ya, untuk membasmi hama. Itulah tujuan saya membeli produk ini, ya, produk manual ini, ya, produk manual ini. Soalnya ini lebih awet, ya. Tapi kali ini saya hanya untuk, ya, membasmi hama rumput, ya. Saya menggunakan ini, ya, Gramoxone, ya kawan-kawan, ya. Ya, ini lebih cepat untuk membakar rumputnya, cepat mati, ya. Nah ini, ya teman-teman, ya. Nah sebelum saya membuka ini baru ini, sebelum saya buka ini, ya, alat-alat yang saya gunakan terutamanya saya menggunakan lengan panjang, ya, terus celana panjang, kaos kaki, ya, untuk alas, ya, juga sepatu bot. Nah ini sepatu bot saya, ya. Nah ini saya pakai dulu, nah, sepatu botnya. Nah saya juga menyiapkan ini masker. Masker ini untuk pengaman, ya, pernapasan, ya, karena siapa tahu angin terus racun tadi itu, ya, mengarah ke depan atau ke muka, jadi ada penghalang, ya, yaitu masker. Atau bisa juga menggunakan ini, nah seperti ini. Nah bisa juga menggunakan seperti ini. Nah bisa juga kita menggunakan seperti ini, ya. Kalau tidak ada masker kita bisa menggunakan kain seperti ini, ya. Nah, bisa juga, ya. Jangan lupa juga kita, ya, pakai topi. Itu kalau kita mau pakai topi, ya, untuk lebih mengamankan dari panas, ya, di kepala, untuk pengaman kepala, ya. Bisa juga kita, ya, menggunakan helm. Helm, ya, seperti ini, ya. Ya, apapun jenis merek helmnya, ya, boleh-boleh saja, tapi kita harus menggunakan, ya, kaca penghalang, ya, harus ada kaca penghalangnya, ya, seperti ini. Itu fungsi kacanya ini, ya, selain untuk pengaman kepala, ya, selain untuk pengaman kepala, kita juga untuk menutup, nah seperti ini, ya, untuk pengamanan. Tapi tetap saja kita menggunakan masker, jangan lupa masker atau untuk kain tadi itu, untuk hidung tadi, ya. Atau kalau kita tidak menggunakan helm, misalnya kita tak biasa pakai helm, ya, bisa juga kita begini dengan cara seperti ini. Nah dengan cara seperti ini, nah ini untuk pengamannya tadi, ya. Nah ini ada produk juga, ya, untuk pengaman, ya, mata dan udara. Nah bisa seperti ini, kita bisa gunakan seperti ini. Nah bisa seperti ini. Nah bisa seperti ini. Nah keren kan kawan-kawan. Nah bisa juga kita menggunakan, nah kita menggunakan produk lainnya, ya. Nah ya seperti ini kacamata, ya, yang terang. Nah ya seperti ini. Bisa juga menggunakan seperti ini, ya, untuk pengamanan, ya, kalau kita nanti melakukan aktivitas, ya. Itu gunanya itu tadi untuk menjaga kesehatan kita, pernapasan kita, paru-paru kita, ya, karena yang kita kerjakan ini adalah, ya, memegang atau menggunakan, ya, racun pembasmi hama atau pembasmi rumput, ya, ya, inseksida atau pestisida, ya. Jadi kita untuk menjaga kesehatan kita, paru-paru kita harus menggunakan pengaman apa yang saya praktekkan tadi, ya teman-teman, ya. Ya itu harus lengkap, ya.
jika terjadi masalah, ya, misalnya kepala kita pusing, itu tandanya kita ada mengalami atau menghirup udara, ya, udara, ya, yang mengalami keracunan tadi, ya, udara racun tadi, ya, terhidup oleh pernapasan. Terus kita merasakan cenut di kepala, pusing, agak berat, ya, mata agak ngantuk, ya, pandangan agak buram, berarti kita akan mengalami keracunan. Nah, jangan khawatir tentang keracunan, saudara-saudaraku, ya. Ada solusinya, ada pencegahannya kalau kita mengalami keracunan, ya. Pertama, obatnya, ya, untuk menetralkan racun itu yaitu dengan meminum susu murni, ya, jangan dicampur sama air, ya. Misalnya susu kaleng misalnya, atau susu bubuk, ya, itu kita campur, kita minum aja, misalnya susu cap enak misalnya, ya, atau susu sapi, ya, itu, atau susu lainnya, tapi yang murni, minum yang murni, ya, minimal 30 ml atau 40 ml, ya, kita minum air susu murni itu. Atau kalau tidak ada itu, kita siapkan, ya, itu asam jawa atau asam kamal atau asam ikan atau asam dapur, ya. Tapi yang biasanya itu, ya, kalau kita cari di tempat orang dagang itu asam jawa namanya atau asam kamal, ya. Itu untuk menetralkan racun apa saja. Atau, ya, kalau kita ada tanaman kelapa, ya, yang tanaman kelapa itu sudah berbuah, itu ambil saja kelapa muda, ya. Kelapa muda itu, ya, nggak usah dimakan dagingnya, diminum airnya saja, air kelapa muda itu untuk menetralkan racun kembali, sehingga kita segar bugar lagi, sehat kembali, ya. Itu saja sebagian tip dari saya, ya. Sekarang saya akan membuka ini, ya, ini baru, ya, saya belum lihat juga dari toko, ya, apakah cukup, apakah ada kekurangannya. Mudah-mudahan tidak ada kekurangannya. Kalau ada kekurangannya kita akan konfirmasi, ya, kita akan kembalikan untuk diganti dengan yang baru. Tapi mudah-mudahan saja, ya, kawan-kawan, ini alatnya ini lengkap, ya, alatnya ini cukup lah. Nah, ini apa yang jadi dipersiapkan oleh, nah, produknya tadi. Oke, kita buka bersama, ya, buka bersama teman-temanku, ya, bersama. Satu persatu. Kalau untuk bahannya untuk bubuk, ya. Soalnya ini baru ini, ya, ini baru ini, ya. Ini selangnya sudah lengkap juga, ya, lengkap juga. Lalu alat ikatnya juga lengkap, ya. Ini kita praktekkan dulu dengan memasang, ya, ini kita memasang, ya, kita praktekkan dulu dengan memasang. Nah, pertama-tama kita pasang dulu, ya. Ini untuk alat sambungan ini, ya. Ini untuk penyaring daripada, ya, kalau ada ratik atau kotoran, ya, jadi tersaring di sini. Nah, ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, ya, alat-alatnya, ya, teman-temanku, ya. Nah, ini yang dipersiapkan. Bagaimana kelengkapannya? Ini ada buku panduannya juga, ya. Ada buku panduannya juga. Ini sudah menggunakan produk Solo, ya, layarnya produk Solo. Nah, ini alat-alat kelengkapannya, ya. Alat-alat kelengkapannya kita tumpahkan saja di sini. Ini alat-alat kelengkapannya. Ini tutupnya tadi, tutup pengamannya tadi, ya. Ini belum kita apa-apakan, ya. Ini alat yang dipersiapkan. Kita melihat dulu kondisinya. Oke, dulu kondisinya. Ini yang satu ini cadangan ini,
cadangan ya, cadangan untuk sambungan ya. Kalau misalnya ada apa-apa yang ini, kita bisa menggunakan yang satu ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa pasang begini ya, kita bisa pasang begini kawan-kawan ya. Kita pasang begini. Nah, ini manfaatnya, bisa pasang begini. Kita percepat dulu pasangannya. Nah, tadi kalau kita merasa ini kurang panjang, kalau kita ini merasa kurang panjang, kita bisa sambung ya, kita bisa sambungkan. Nah, kita bisa sambungkan, cukup kita lepaskan ini. Nah, ini lalu kita sambungkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita merasa ya kurang panjang tadi ya, kita bisa menggunakan ini ya. Ya. Ini untuk kita sambungkan di sini ya, seperti ini. Seperti ini kita bisa sambungkan seperti ini kalau kita ingin panjang ya, ingin panjang tadi seperti ini. Betul-betul ini ekstra ya. Yang tadi hanya segini panjangnya, sekarang sudah memanjang seperti ini. Memanjang seperti ini. Nah, ini. Nah, sudah panjang seperti ini ya, kawan-kawan ya, sahabat-sahabatku ya. Jadi jangkauannya bisa panjang. Nah, keamanan lebih terjangkau atau lebih terjamin kalau kita mau menggunakan pasangan sambung ya, menyesuaikan dengan kondisi pemakaian, menyesuaikan dengan kondisi ya, pemakaian dan lingkungannya ya. Kita bebas ya, seperti apa menurut ya, pandangan kita. Oke, sahabatku ada. Nah, loh, seperti ini. Oh, panjangnya ya. Oke. Sahabat-sahabatku. Nah, selanjutnya kita biasanya kalau kita mau pakai, kalau kita biasanya tadi itu arahnya ini, arah kita biasanya pakai kanan ya, kanan seperti ini ya, berarti posisi ini kita pasang di sebelah kiri ya. Tapi kalau kita menggunakan tangan kiri, ini posisinya sebelah kanan, ini untuk mengompak, tapi saya ini biasanya pakai ya, pegangan itu megang pakai kanan. Kalau pegangnya pakai kanan ya, berarti ini posisi kiri. Nah, untuk mengompak. Oke, kita masukkan ini dia ya, kita masukkan yang sudah telah dipersiapkan tadi. Nah, posisi kompak ya. Oke, selanjutnya kita stabilkan ya, ganggang untuk pasang. Nah, ganggang untuk pasang. Ganggang untuk pasang. Kita cuma begini saja ya, tidak usah cerewet ya, tidak usah terlalu ribet, ya. Itu menurut ya, keinginan dan kehendak atau kemauan kita saja gitu ya, kawan-kawan ya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Nah, untuk takaran biasanya saya menggunakan ini ya, untuk takaran ya, bukannya suka-suka sih ya, tapi kalau ingin cepat ya, menyesuaikan dengan ukuran saja ya, menyesuaikan ukuran mili ya. Tidak semua dan tidak mesti kita harus mengikuti anjuran yang ada di sini. Itu tergantung selera kita saja sih sebenarnya. Oke, teman-teman, kita persiapkan dulu ini. Pemasangan berikutnya yaitu pemasangan tali. Pemasangan tali ini di sini saja ya. Ini memang sudah ada panduannya, tapi karena saya sudah biasa, jadi panduan ini ya sudah pernah saya pelajari. Hanya cukup klik di sini
ya. Terus masukkan klik di sini. Nah, seperti ini. Baru kita menyesuaikan ya. Gimana menyesuaikannya ya? Nah, kita menyesuaikannya dengan posisi kita. Nah, seperti ini. Nah, sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, kalau kita sudah merasa ini sudah pas ya, sudah merasa pas, artinya sudah merasa nyaman ya, seperti ini sudah cocok rasanya ya, tidak perlu kita setel lagi ya, tidak perlu kita setel lagi. Kalau kita sudah merasa nyaman seperti ini ya, seperti ini aja ya, kalau kita sudah merasa nyaman makainya. Tapi kalau kita merasa kurang tinggi atau kurang rendah, kita tinggal setel aja ini, kita tinggal setel dan menyetel. Ini kelengkapannya ini betul-betul lengkap ini ya, tidak ada kurangnya ini ya, cukup semua ini, cukup semua. Oke, next selanjutnya ini tadi yang dari mereka kita amankan, kita masukkan ke wadahnya seperti biasa dulu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita untuk pengaman ya, saya biasanya kalau saya tidak memakai helm ya, yang kaca-kacanya ya, saya menurut kebiasaan saya ya, saya cukup menggunakan topi ya, ya. Kalau tidak memakai kacamata yang ini, nah, kacamata yang ini ya, yang ini saya bisa menggunakan kacamata yang lainnya yang tadi yang ini. Nah, tergantung selera. Tapi jangan lupa ya, kita harus tetap pakai masker. Masker sudah disiapkan ya, masker. Baru kita menggunakan alat berikutnya. Ya. Kita menggunakan alat seperti ini ya, atau yang tadi itu ya, ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita mengisi ya, air, mengisi bahan ya, bahannya. Terus kita cek dulu isi dalamnya ya, betul-betul dia bersih, betul-betul murni, jangan ada ratik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita pengisian air. Oke teman-temanku, sahabat-sahabatku. Nah, sekarang kita pengisian air selanjutnya. Itu pengisian air liter. Kita isi dulu airnya. Nah, seperti ini. Terus kita isi airnya. Kita menyemprot ini melihat daripada posisi arah angin. Ya, arah angin. Ya. Jangan kita menghadapi posisinya itu, misalnya ada arah anginnya itu dari depan menghadap kita harus posisinya mengikuti ya, jangan berhadapan ya. Kalau posisi arah anginnya ke arah, misalnya kita posisi di sini, arah angin dari sini ya, kita berhadapan, itu namanya bunuh diri. Jadi kalau arah anginnya dari sini ya, kita ikuti dari sini juga, jadi begini. Nah, posisi kita jadi aman, jadi arahnya tetap arah ke sana gitu, jangan mengikuti arah angin. Nah, kalau kita mengikuti arah angin, makanya kita bisa pusing Nah, sekarang kita menggunakan Gromoxon. Kita ini untuk nyemprot lumpur saja dulu ya, teman-temanku ya. Ini kental nih. Nah, saya rasa ini cukup aja ya, saya rasa ini cukup aja, nggak usah terlalu pelit juga ya. Nah, biasanya seperti ini aja teman-teman ya. Ini harus pakai air yang bersih ini ya. Pakai air yang betul-betul bersih
Nah, ini sudah cukup. Nah, kita matikan airnya. Nah, matikan airnya. Kita tutup. Tutup. Nah, apa tadi? Jadi kita tutup lagi biar tidak tumpah. Oke. Amankan, amankan. Nah, sekarang kita praktekkan. Tapi sebelum kita praktekkan tadi biar tadi bercampur dengan baik, ya kita kocok. Nah, sudah tercampur rata, ya tercampur rata. Sekarang kita memulai. Perhatikan, ya teman-teman. Perhatikan bersama. Dengan salah setelkan. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini ya, ini kita kompak. Kita kompak dulu. Kita kompak. Nah, ternyata ya, ini lihat. Wah, betul-betul ya, baru betul-betul. Oke, sahabat-sahabatku, kita langsung praktekkan, yaitu dengan menyentuh rumput-rumput ini. Oke. Nah, ini jangkauannya panjang. Tidak perlu kita harus terus-menerus memompa. Ya, tidak perlu kita harus terus-menerus memompa. Ini terasa, kalau dia terasanya ini keras, berarti pompanya sudah penuh anginnya. Nah, tapi kalau yang ini masih ringan, itu perlu kita pompa lagi. Jadi kalau kita keras, kita paksa keras, nanti pompanya rusak. Kita perhatikan seperti ini saja. Jadi posisi ya, nah, sudah begini. Nah, kalau kita mempunyai tanaman, ya, tanaman, jangan sampai ya tanaman kita ini ya, kalau kita menanam rumput ya, jangan sampai tanaman kita ini terkena racunnya, racun rumputnya. Nah, yang kita racun ini rumput, membunuh atau mematikan rumput atau membakar rumput. Nanti kalau kena tanaman kita ya akan mengalami terbakar. Oke, sahabat-sahabatku, teman-temanku, ya itu dulu ya tips dari saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan ya pekerjaan saya. Nah, apa yang saya sudah arahkan ya bisa menjadi contoh dan bisa menjadi motivasi ya. Cukup kita punya alat ya, kita kerjakan sendiri ya, kita bersihkan halaman kita sendiri dari rumput-rumput ya, atau pekarangan atau kebun kita ya. Tapi bagi kawan-kawan yang tidak biasa menggunakan ya, untuk pestisida hama atau lainnya ya, dia bisa menggunakan mesin potong rumput atau dengan cara manual saja mencabut ya. Kalau saya kewalahan dengan hal yang seperti itu ya.
Jadi saya yang praktis saja. Begitu. Ingat selalu kawan-kawan, channel kita, sahabat kita, ya, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, ya, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun berada, ya, sukses selalu, ya, harmonis selalu rumah tangganya, ya, semoga berkah dan manfaat, ya, dilancarkan segala rezeki serta usahanya, ya, harmonis selalu dalam rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.